Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, akan kami bacakan berita gereja tanggal 28 Februari 2021. Romawi 1. Persiapan ibadah onset atau ibadah reguler. Majelis Kekajian Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onset dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftarkan ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Romawi 2. Info PMB admisi 2021-2022 UKSW Salatiga. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menerima mahasiswa baru tahun 2021-2022. Adapun jalur penerimaan tersebut adalah sebagai berikut. Jalur pemapik tanpa tes 6 Oktober 2020 sampai 6 Agustus 2021. Jalur tes harian one day service 6 Oktober 2020 sampai 6 Agustus 2021. Pengumuman lebih lanjut bisa dilihat di papan pengumuman gereja, harap menjadikan perhatian. Romawi 3. Persembahan 16 Februari sampai dengan 27 Februari 2021. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.060.000. Persembahan janji iman Rp2.875.000. Persembahan ibadah minggu Rp2.519.000. Persembahan perpuluhan Rp400.000. Persembahan istimewa Rp500.000. Rebon Rp85.000. Pendadaran Rp240.000. Perjamuan kudus Rp590.000. Rabu abu Rp125.000. Romawi 4. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Romawi 5. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini, beliau Pendeta Justin Niaga Simanjuta, SSI MPDK. Yang menghantarkan pada sore hari ini, beliau Penatua Suroto SPD. Majelis Kekajian Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Selamat beribadah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki panggilan beribadah. Melalui ibadah Prapaskah kedua ini, marilah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, agar kehidupan iman kita disempurnakan oleh kuasa Tuhan melalui nyanyian, pembacaan kitab, dan pemberitaan firman. Ibadah kita minggu ini dilandasi oleh kerinduan untuk menjalani kehidupan berdasarkan tujuan Allah, sehingga setiap tutur kata dan tingkah laku kita sejalan dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, datang kepada Tuhan, serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Memasuki minggu kedua dalam masa sengsara Kristus. Dalam minggu ini kita belajar untuk melatih hidup rohani. Kita belajar untuk memelihara iman kepercayaan kepada Yesus yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit. Di tengah berbagai persoalan hidup di dunia, seringkali kita diperhadapkan pada ketidakpastian, ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi hari ini, hari esok, lusa, atau di hari-hari depan, di masa yang akan datang. Untuk itu marilah minggu ini kita belajar untuk percaya bahwa ada satu kepastian di dunia, bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Dunia
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Melalui Mazmur ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, maka terimalah berita anugerah daripada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu dengarlah firman-Nya dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dan yang keempat. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan Allah berlaku nyata atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya lah kita menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, kita berdoa, saya hantarkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami anak-anak-Mu diperkenankan oleh-Mu untuk berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Demikian pula ya Bapa, kami hendak membaca firman Tuhan dan hendak menerima taburan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa atas kami. Demikian pula pakailah hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini menjadi alat Tuhan untuk menyegarkan, menguatkan, meneguhkan kami semua yang ada di tempat ini sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38 sebagai firman Tuhan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bergembira pada hari ini karena beberapa waktu yang lalu kita sempat buka dan kemudian belum buka terus tiba-tiba diperpanjang lagi, dan hari ini kita bisa membuka ibadah secara onsite. Ini merupakan berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Sukacita bagi kita semua, walaupun di tempat saya sekarang masih online begitu ya. Tidak apa-apa, minggu depan mungkin kalau majelisnya berani begitu ya. Kalau tidak berani ya online lagi, tidak apa-apa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kebersamaan kita pada hari ini yaitu berani percaya. Berani percaya. Nas firman Tuhan saya akan ambilkan dari ayat yang ke-34 dan 35 demikian. Lalu Yesus memanggil banyak orang dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
ia akan menyelamatkan nyawanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia, negara kita yang besar ini, lahir bukan dari pemberian, tetapi dari sebuah perjuangan karena percaya. Saya masih ingat ketika pelajaran sejarah, gitu ya, pelajaran sejarah, ternyata apa? Ada Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya diangkut sama pemuda, ya kan, untuk rapat bersama-sama, ya kan, berdiskusi supaya apa? Supaya segera memerdekakan Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Duwe opo Indonesia? Pertanyaannya. Punya apa negara kita? Tentara enggak punya, betul? Iya. Parlemen belum ada. Apa yang dipunyai? Apa? Kepercayaan. Aku iso, aku bisa merdeka. Wah. Bondo nekat, ya, modal dengkul. Mereka percaya. Demikian juga gereja ini, begitu. Gereja ini dibangun karena apa? Karena apa? Iya, karena percaya. Dulu yang babat Allah saya enggak tahu bagaimana ceritanya. Ya, seperti ini. Ini bukan sesuatu yang dumadaan, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, bukan, tetapi sebuah proses panjang dari sebuah kepercayaan. Mereka percaya sehingga apa? Ya, sesepuh-sesepuh kita percaya bahwa kita bisa menjadi gereja, memutuskan untuk dewasa dengan segala akibatnya, ya bisa. Kalkulatornya mungkin tidak mampu tetapi bisa. Dan ternyata gereja tetap berdiri sampai detik ini, betul? Ya. Bapak, Ibu, panjenengan semua yang ada di sini, itu juga akibat dari percaya. Ketika orang tua kita ya memutuskan untuk menikah, mereka percaya satu dengan yang lain, bukan? Ya Bapak, ya belum Bapak waktu itu ya. Ya. Calonku begitu ya. Aku percaya padamu. Walaupun besok aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku percaya kepadamu. Wah, yang perempuan juga gitu. Calonku, aku juga percaya kepadamu. Ketika ditanteng di depan, ya, saya percaya. Bondonya apa? Percaya. Meyakini bahwa apa? Bahwa berkat Tuhan pasti ada, dan akhirnya lahirlah kita semua yang ada di tempat ini. Jadi gereja ini, panjenengan, Bapak Ibu semua ada, karena siapa? Karena percayanya orang tua menjadi keluarga. Ketika mereka menjadi keluarga, mereka meyakini. Mereka tidak tahu besok terjadi apa, tetapi dengan keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada, mereka memutuskan untuk menikah dan lahirlah saya dan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat percaya itu harus dibutuhkan oleh semua orang dan itu wajib untuk kita penuhi. Jadi setiap orang yang percaya pasti akan menghasilkan. Setiap orang yang percaya pasti ada sesuatu yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berangkat, ya, bekerja, melangkahkan kaki dari pintu rumah, kira-kira kalau Bapak Ibu tidak percaya, apa yang terjadi? Wah, nanti aku ketika keluar rumah nanti ketabrak becak, betul? Nanti aku keluar rumah, begitu? Nanti aku masuk angin, nanti aku keluar rumah, akhirnya jadi pergi enggak? Enggak jadi. Tetapi ketika dengan yakin, ya aku pergi mencari berkat Tuhan, dan aku percaya bahwa Tuhan menyertai, maka pada waktunya nanti aku pulang ke rumah, memeluk istriku, memeluk keluargaku, dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang lain. Artinya apa? Artinya dibutuhkan kepercayaan di dalam kehidupan ini. Bila kita tidak percaya, maka kita akan ketinggalan. Bahkan bukan hanya ketinggalan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan percaya, kita melakukan sesuatu pasti ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Ini yang patut kita harus percayai.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35, ini mengandung sebuah dorongan untuk berani percaya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku. Yang dipanggil Tuhan siapa? Murid-muridnya. Yang dipanggil Tuhan siapa? Banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Berarti Tuhan Yesus pun memberikan pilihan kepada muridnya yang sudah dipanggil tadi. Kalau engkau pun statusmu sebagai murid, engkau mau mengikut aku, ikut. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Demikian juga kepada banyak orang. Kalau engkau mau mengikut aku, tawaran loh. Bukan paksaan. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kalau engkau tidak ikut aku, engkau masuk neraka. Tidak. Ya. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah pilihan-pilihan. Memberikan pilihan-pilihan kepada setiap orang. Ikutlah aku. Nah, di sini dikatakan ketika seseorang mau mengikuti Yesus, ada konsekuensi. Berani tidak mengikut aku, berani tidak mengikut Tuhan Yesus. Ketika kita mau dan berani mengikut Tuhan Yesus, tentu ada beban-beban. Tetapi saya mau matur, Bapak Ibu, ketika Tuhan yang memanggil, maka Dia yang ngopeni, amin. Ketika Tuhan yang menyatukan kita dalam keluarga, Dia yang akan memelihara. Yakini itu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah selalu menyertai umatnya karena apa? Seperti beberapa minggu yang lalu saya matur kepada Bapak Ibu dalam perjamuan khusus online. Karena apa? Karena aku ada. Aku ada bagimu. Aku ada walaupun seringkali engkau menganggap aku tak ada. Tetapi aku tetap ada bagimu. Artinya ayo percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan karena Tuhan melebihi segala akal kita. Mari percaya karena apa? Dengan percaya kita pasti bisa. Seperti bangsa kita loh. Tidak punya apa-apa tetapi percaya bisa. Aku bisa melakukannya dan akhirnya apa? Bisa. Seperti anak-anak kita yang harus pergi dari rumah kita untuk bekerja. Mereka bisa. Ketika anak-anak kita harus pergi dari keluarga kita untuk bersama dengan suami istri mereka bisa kok. Bukan berarti mereka tidak punya kesulitan, mereka punya beban tentu, tetapi penyertaan Allah tidak pernah ditinggalkan, amin. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya karena Allah mengasihi. Maka ketika kita dituntut pada ayat yang ke-34, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya pasti ada konsekuensi, tetapi yakinlah ketika kita mengikut Dia, ketika kita mengikut Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memelihara umatnya, Allah ngopeni saya dan saudara. Ini yang harus kita yakini. Bahwa Tuhan yang melebihi segala akal selalu ada bagi saya dan saudara, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu kok. Ya, kelemahan kita Tuhan tahu. Tuhan tahu ketidakmampuan kita, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu apapun kelebihan kita. Tetapi kelemahan dan kelebihan Tuhan rangkai semua untuk memperlihatkan apa? Memperlihatkan kuasa Allah yang jauh, yang melebihi segala akal untuk kita nikmati bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Bisa jadi beberapa waktu yang lalu kita harus online karena musibah pandemi. Ya, kita berbela rasa ya kepada sesama yang lain, di mana banyak sekali yang terkena. Kita berbela rasa, oke, kita beribadah, ya kan? Tetapi ada faedahnya, bukan? Betul. Ketika online tuh gereja bisa beli kamera, betul ya? Iya, coba kalau nggak ada masa pandemi, gereja beli kamera? Enggak toh? Enggak gitu ya. Energi pemuda-pemuda keluar? Ya enggak loh. Ada sisi positifnya ternyata. Artinya apa? Di setiap kehidupan kita pasti ada sisi positifnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada ayat yang ke-35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Tantangan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika kita berani, seperti para pejuang-pejuang kita, mereka berani mengorbankan nyawanya untuk siapa? Untuk berdirinya Republik Indonesia. Mempertahankan apa yang telah ada. Bukan berarti hanya berkorban nyawa, tidak. Harta, pikiran, perasaan. Bahkan dalam sejarah dicatat banyak sekali pemimpin-pemimpin kita. Seperti Pak Soekarno harus dibuang ke sana, dibuang ke sini. Pengorbanan. Semua orang berkorban. Tetapi ketika berani mengorbankan sesuatu, apa yang terjadi? Indonesia tetap ada sampai detik ini. Ketika kita berani memperjuangkan iman kita, maka lihatlah pertolongan Tuhan tetap ada bagi saya dan saudara. Ketika kita berani meyakini, melangkah setiap waktu, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati. Yakin, pasti diberkati. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Karena ada satu lagu dikatakan begitu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu ini ya, ini aja refnya. Waktu Tuhan pasti yang walau kadang tak mudah dimengerti, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayo saudaraku, lewati apapun yang terjadi. Dengan apa? Dengan sikap percaya. Ketika kita berani percaya, lihat berkat-berkat Tuhan, amin. Ketika kita berani percaya, lihat pertolongannya ajaib. Ketika kita berani percaya, pasti ada pertolongannya, amin. Tuhan yang lebih besar daripada dunia ini, Dia yang menciptakan segala ciptaannya, memberikan penguatan kepada kita. Bahkan di dalam masa prapaskah yang kedua ini mengingatkan kita, Tuhan saja ya telah memberikan kepercayaan kepada kita. Maka mari kita jaga kepercayaan kita, iman kita jaga. Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib, maka mari kita jaga iman kita. Tuhan saja sampai akhir, maka mari kita jaga iman kita sampai akhir pula. Dan yakinlah pertolongan dan berkat Tuhan serta mujizatnya selalu ada bagi saya dan saudara. Walaupun tidak harus spektakuler, tetapi hal-hal sederhana dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan dan menyatakan berkat dan pertolongannya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menguatkan kami dalam firman-Mu untuk kami tetap berani percaya. Karena dengan berani percaya, berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku ingin
kita bersama-sama berdoa kembali, berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami di Gereja Kristen Jawa Jebres ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan sertai. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada, bahwa Tuhan tetap menguatkan, dan Tuhan sendiri yang memberkati kami, sehingga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada mendapatkan rahmat yang ilahi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Darno, Jebres 6, Bapak Sigit, Jebres 8, Ibu Kusmiati, Jebres 8, Bapak Ibu Suroso, Jebres 12, Bapak Nowo, Jebres 12, Ibu Parni Slamet, Jebres 13, Ibu Prabowo, Ibu Sarjono, Jebres 13, demikian juga anak Kristo, putra dari Bapak Jatmiko, Jebres 6. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, karena kami percaya mujizat-Mu tetap ada bagi saudara-saudara kami ini. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan itulah iman kami. Bapa Sorgawi, pada hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami yang bergumul akan pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang melampaui segala akal tetap ada bagi keluarga kami yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, meneguhkan, dan memberkati. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan yang telah Engkau pilih secara mirunggan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Suwarto yang dalam proses pemulihan pula. Kami mohon berkat Tuhan. Demikian juga para Bapak Ibu Penatua dan Diaken juga Tuhan sertai. Keluarga mereka juga Tuhan sertai. Seluruh bidang-bidang komisi-komisi yang ada di GKJ Jebres. Kami serahkan sepenuhnya, biarlah Tuhan pakai semuanya menjadi alat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di berbagai tempat, baik itu pelayanan Kristiani yang bersifat pendidikan maupun kesehatan, juga Tuhan berkati sehingga pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Surakarta, lembaga Kristiani ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tentu tidak mudah, banyak tantangan, tetapi kami percaya Engkau yang melampaui segala akal tetap menyertai dan memberkati lembaga-lembaga Kristiani ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat Tuhan, berkati pemerintah kami dalam program vaksinasi nasional, kiranya juga Tuhan berkati sehingga kekebalan masyarakat secara umum dapat segera terwujud, sehingga kesehatan dapat terjaga di antara kami semua masyarakat di Indonesia. Kami percaya pemulihan kesehatan akan diikuti pula oleh pemulihan ekonomi. Kami mohon berkat Tuhan sehingga vaksinasi ini berhasil di tingkat nasional. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami yang seringkali tidak percaya, tetapi ajari kami Tuhan untuk berani percaya, melangkah, memutuskan dengan iman bahwa kami ketika melangkah pasti ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dalam kotak persembahan di depan pintu gereja sebelum kita memulai ibadah. Untuk itu, marilah bersama-sama kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersama-sama kita nyatakan pengucapan syukur kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 134 bait pertama dan ketiga.
Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa, mari saya antarkan. Saat ini kami mengaturkan terima kasih dan ucap syukur untuk ibadah onset di pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga mengucap syukur untuk pelayanan firman yang telah disampaikan oleh beliau, Pendeta Justin Niaga. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, lahan parkir, istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, dan biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu GKJ Jebres. Dan kami juga memohon untuk hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan kerelaan hati, roh yang takut akan Engkau, dan Engkau berkati beliau dengan keluarganya. Bapa dalam surga, sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami akan mengakhiri ibadah onset saat ini dan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan juga Engkau senantiasa ada di samping kami dalam kondisi saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita akan melantunkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 375.
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima pengutusan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya imanmu bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan setiap hari, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai-mu setiap hari. Kiranya Ia memurnikan imanmu sampai menjadi tulus bagai merpati dan kuat bagaikan api, sehingga segala hal yang kamu lakukan dengan iman yang teguh akan diberkati-Nya dan menjadi berkat bagi sesamamu. Amin.